Salam lestari. Salam lestari. Sobat Green Cycle semua. Hari ini kita ada di Desa Tersono, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Bersama Bung Kenzo, saya Isnen. Kita akan menceritakan tentang fasilitas pengelolaan sampah terintegrasi yang mungkin ini pertama kali ada di Indonesia. Karena di sini kita ada fasilitas pengelolaan sampah, ada pertanian organik, ada peternakan, ada perikanan, dan pariwisata. Jadi sobat semua nanti bisa berkunjung ke sini melihat bagaimana sampah diolah, kemudian bisa memetik sayuran organik di sini, bahkan nantinya akan bisa berwisata kuliner di tempat yang indah ini. Bung Edi, monggo. Ya, Ceritakan. ya, terima kasih Bung Isnen. Jadi memang ini ide yang tidak biasa ya. Artinya kita tidak pernah menjumpai sebuah tempat pengolahan sampah tetapi terintegrasi dengan kegiatan yang lain. Apalagi yang mau kita buat adalah wisata kuliner ya. Ya. Jadi wisata pertanian, kemudian ada perikanan, ada peternakan juga. Saya kira ini sebuah tantangan baru. Jadi pengolahan sampah ini yang tadinya orang berasumsi sesuatu yang berbau. Nah, tantangan kita adalah bagaimana sanitasi kita akan menjadi lebih baik sehingga tidak akan menimbulkan bau yang akan berpengaruh terhadap usaha-usaha kuliner. Oke. Saya kira konsep ini perlu dikembangkan dan ini di Tersono ini menjadi sebuah pilot project. Kalau ini berhasil, maka pengolahan sampah model yang seperti ini bisa dikembangkan di banyak tempat. Oke. Ini rencananya bagaimana? Ini kan levelnya desa ya. Targetnya mungkin akan mengolah sampah berapa banyak, dan kemudian dari sini outputnya apa saja yang dilakukan. Rencananya bagaimana, Pak? Jadi kita ini sudah membuat sebuah sistem ya. Karena ini desa Tersono. Desa ini punya 5 desa tetangga kita yang masing-masing juga mempunyai sampah. Lah, sampah-sampah mereka itulah nanti juga akan diolah di sini. Dengan biaya operasionalnya mereka akan menyumbang itu. Kemudian dari 5 desa ini kita perkirakan dalam 1 hari itu kita mampu mengolah kurang lebih 1 ton. Oke. Kalau 1 ton kita olah kemudian ada 40 atau 45% lah itu organik, berarti kita mempunyai hampir setengah ton per hari pupuk organik. 1 ton per desa atau 1 ton 1 per hari? ton per hari ya. Oke. Karena ada 5 desa kan, kalau kita bagi 1 hari ini akan muter nih. Oke. Akan ketemu 1 ton. Ya. Lah, inilah yang menjadi harapan kita bahwa kami memproduksi pupuk organik, kemudian kita aplikasikan pada tanaman yang mau kita buat. Tentu saja tanaman-tanaman hortikultura yang mudah perawatan dan agar cepat dalam waktu yang singkat kita bisa memanen. Ini konsep. Ya. Kemudian kita punya rencana untuk pembuatan maggot. Maggot ini nantinya kita punya ternak, mentok nantinya di sini. Kemudian ada ikan dan sebagainya. Ini akan bergantung juga kepada maggot yang kita hasilkan. Jadi maggot itu untuk pakan. Nah, untuk pakan ternak dan pakan ikan ya. Oke. Artinya di sini ada perputaran nilai ekonomi yang dihasilkan dari output ini pengolahan sampah. Oke. Sebenarnya punya view yang luar biasa. Dan kita coba garap dengan menggunakan arsitektur landscape yang bagus sehingga orang datang ke sini tidak merasa jenuh ya. Ya. Yang kita buat ini ada kolam ini nantinya untuk ikan. Kemudian nanti ada space yang kita buat. Ini nanti ada stall ya. Ada gazebo lah. Buat mereka itu akan makan di sini sambil menikmati view yang ada di sini. Kemudian yang di sana itu ada area yang kita peruntukkan nantinya untuk pertanian. Oke. Jadi hortikultura nanti ada di sana. Kemudian yang di sebelah hanggar betul itu nanti peternakan. Jadi insya Allah akan kita gunakan ternak entok di sana. Untuk maggotnya di sebelah mana? Untuk maggot ada di belakang ya. Oke. Di belakang hanggar ini gitu. Nah, ternyata desa itu masih punya lahan lagi di sebelah sana.
di sebelah jalan. Ini Ya. cukup luas. Ya. Kalau kita gunakan lagi untuk kuliner, lebih memungkinkan lagi. Oke. Dan kita punya terowongan. Saya kira itu. Ya. Terus ada juga rencana plastiknya di sini akan dimusnahkan menggunakan insinerator yang apa ya, portable. Ya. Atau bagaimana? Jadi karena plastik ini kan kalau dibuat RDF tentu saja jumlahnya harus banyak. Ya. Kalau nanti yang high value tentu saja Pak rongsok itu dia mau. Ya. Tetapi lah plastik-plastik yang sifatnya tidak bisa dijual ke rongsok, maka nanti akan kita bakar. Satu terobosan yang mau kita pakai di tiap desa nantinya. Ya. Tersono ini termasuk salah satu Ya. yang lebih awal. Kita menggunakan insinerator yang terbuat dari bahan bakar dari air. Oke. Iya. Jadi konsepnya sampah dipilah, kemudian organiknya diproses menjadi pupuk organik dan maggot. Sementara plastiknya akan dimusnahkan menggunakan insinerator, Iya, gitu ya, Bung? iya. Oke. Terus manfaatnya untuk masyarakat kira-kira apa kira-kira? Nah, karena sebelum sampah ini masuk ke pengolahan ini, pemilahan ini nanti, itu kan sudah menggunakan sistem pemilahan dari rumah tangga nih. Ya. Kita yang dari hulunya itu sudah sebenarnya sudah mulai dipilah Ya. oleh rumah tangga. Mereka terutama yang high value, Ya. botol dan lain sebagainya, yang punya nilai jual, mereka sudah ambil itu. Kalaupun tidak, ini masyarakat karena ini punya desa, Ya. paling tidak ini akan menambah PAD dari desa. Oke. Kita harapkan yang menjadi core-nya adalah nanti bukan sampah ya, tetapi di kulinernya ini akan menjadi core-nya. Untuk menunjang operasional, biaya operasional didapatkan dari wisata kuliner ini. Ya, Jadi, jadi karena sampah ini kan butuh biaya operasional. ya. Kalau tidak punya core bisnis yang lain, ini kayaknya hidup enggan mati tak mau. Ya. Kita takut itu. Ya. Makanya ada kuliner. Kuliner ini paling tidak bisa menopang biaya untuk pengolahan sampah. Oke. Jadi kurang lebih sampah di sini sebelum masuk sudah dipilah dulu di tingkat rumah tangga. Jadi yang akan dikirim akan terpisah, organik atau sisa dapur ini terpisah dengan selain sisa dapur. Jadi di sini akan ada edukasi memilah sampah dari sumber atau dari rumah tangga. Kemudian dari situ baru akan dipilah di sini. Nah, pemilahan ini akan lebih mudah karena sudah terpilah dari rumah tangga menggunakan mesin. Mesinnya nanti akan dipasang di sini dan sisa residu plastiknya akan dimusnahkan dengan insinerator yang menggunakan teknologi yang baru dan unik serta tepat guna. Organiknya nanti akan dijadikan pupuk untuk pertanian dan juga untuk pakan ternak. Kira-kira begitu. Jadi satu hal lagi yang tidak boleh terlupakan, Ya, bahwa Desa Tersono ini bekerja sama dengan Green Cycle Management. Ya, sebuah perusahaan sosial yang bergerak di lingkungan hidup, terutama sampah. Kemudian punya sense of crisis terhadap sampah, ingin menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia itu bisa tuntas. ya. Itu di teman-teman di Green Cycle ini sudah kita mencoba itu. Ya. Jadi Green Cycle ini bekerja sama dengan Desa Tersono melakukan pendampingan sehingga inilah wujud dari kerjasama Ya. antara Green Cycle dengan Desa Tersono. Kira-kira begitu, Ya. Bung Edi? Ya. Ada closing yang mau disampaikan? Ya, mudah-mudahan program ini bisa berjalan, kemudian bisa ditiru di tempat lain dengan biaya yang seminim mungkin, tetapi mampu mengatasi persoalan sampah yang ada di tiap daerah, Ya. terutama di desa ya. Ya. Karena desa ini menjadi tumpuan. Saya kira itu. Ya. Jadi di sini adalah percontohan, lokasi percontohan di mana sampah tuntas di desa. Artinya di desa sampah selesai diolah, yang menyumbangkan residu bisa dimusnahkan, yang bermanfaat bisa digunakan untuk pakan maggot atau pakan ternak dan pupuk untuk pertanian, dan desa tidak akan lagi mengirim sampah ke TPA. Ya. Sehingga permasalahan di seluruh Indonesia bahwa sekarang TPA itu sudah dianggap sudah berlebihan, kemudian sudah akan dihentikan teknologi pendampingnya, sudah dilarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup, akan Maka selesai dengan desa sudah siap dengan solusi seperti teknologi yang baru ini. Ya. di desa sampah selesai tuntas. Green Cycle, salam lestari. Salam lestari.